saya melaporkan dari Aula Sehona Muhammad Khalil, Gedung Geraha Utama, lantai 10, Universitas Trunojoyo Madura. Hari ini telah berlangsung seminar nasional bertajuk Teknologi Pangan Menuju Generasi yang Cerdas dengan Food Wisdom dan Food Intelligence, dengan menghadirkan perwakilan Badan Pangan Nasional Dr. Ir. Tigor Pangaribun selaku Bupati Sistem Tata Pengelola Pangan yang hadir secara virtual. Seminar ini diselenggarakan dalam rangka peresmian program studi baru, yakni program studi teknologi pangan. Seperti apa rangkaian kegiatannya berikut selengkapnya untuk Anda. Universitas Trunojoyo Madura melalui program studi teknologi pangan menggelar acara seminar nasional pangan dan gizi yang berlangsung di Aula Sehona Muhammad Khalil, Gedung Geraha Utama, lantai 10, Universitas Trunojoyo Madura pada Kamis 13 November 2025. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Trunojoyo Madura, serta pembukaan secara resmi melalui keynote speech oleh Dr. Ir. Tigor Pangaribun selaku Deputi Sistem Tata Kelola Pangan yang hadir secara virtual. Dalam pemaparannya, Dr. Tigor menjelaskan tentang arah kebijakan BGN di masa mendatang berkaitan dengan keamanan pangan. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi panel bersama 3 pemateri utama yang hadir memberikan berbagai perspektif terkait isu pangan nasional. Pemateri pertama, Prof. Anis Catur Adi dari Pergizi, memaparkan pemateri bertajuk Investment for Nation 2024 dengan pendekatan bahwa gizi adalah investasi bukan biaya. Pemateri berikutnya, Prof. Ir. Umi Purwandari, MAPPSC, PhD, membahas pangan sebagai senjata strategis yang menjelaskan bahwa pangan dapat menjadi alat diplomasi dan kearifan global dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Sementara itu, Dr. M. Fuad Fauzul Mu'tamar, STP, MSc, menyampaikan materi tantangan dalam rantai pasok agroindustri dengan penekanan pada efisiensi teknologi dan kementerian untuk meningkatkan keberlanjutan sistem pangan. Melalui kegiatan ini diharapkan muncul gagasan inovasi dan kolaborasi antara akademisi, praktis, dan pemerintahan dalam mendukung transformasi pangan nasional menuju masyarakat yang mandiri dan tangguh. Pertanyaan itu memang inti dari misi kita. Yang akan kita lakukan adalah untuk yang food intelligence adalah memberikan pengetahuan sebanyak-banyaknya, tapi juga untuk mereka praktek. Jadi kami mungkin akan lebih banyak prakteknya, dalam arti mereka turun ke lapang, lihat proses-proses apa yang ada di situ, bagaimana cara pembuatannya. Saya kira pengetahuan itu akan lebih banyak, lebih bermanfaat kalau banyak prakteknya. Contohnya misalnya ada satu produk komersial, mereka harus meniru tuh. Tirulah produk komersial itu, apapun yang mereka bisa lakukan. Jadi dari awal sudah kita akan biasakan mereka dengan processing. Meskipun ilmunya belum ada, tapi ilmu itu akan diperoleh, dibahas di kelas. Dari kegagalan atau dari pengalaman mereka membuat produk itu, mereka akan dapat ilmu gitu. Jadi saya kira ini konsep untuk gain the knowledge atau mendapatkan ilmu pengetahuan atau food intelligence itu. Jadi tidak cuma teori tapi praktek harus lebih banyak, mulai dari awal sudah. Yes. Ya, kemudian kalau yang food wisdom itu memang ketika kita bahas tentang pangan itu kita masukkan tuh rasa cinta kepada siapa? Kepada sesama. Ya, cinta pada dirinya sendiri juga. Jadi kalau mau makan, tahu apa yang harus baik untuk dia. Meskipun misalnya makanan yang lagi in sekarang misalnya apa, udon atau apa, dikupas gitu. Udon ini kalau dari segi kearifan gimana nih? Dari segi sumbernya dari mana dan seterusnya, nutrisinya seperti apa itu harus mereka bisa. Kemudian juga praktek-praktek untuk melihat, menghargai pangan-pangan etnik yang ada di kita, mencari kelebihannya, mencari kekurangannya, terus mengembangkan supaya itu bisa lebih bermanfaat. Kira-kira intinya begitu, Mbak. UTM dalam sistem rantai pasok, yang pertama terkait dengan bagaimana menjalankan sistem rantai pasok yang efisien, di mana untuk efisiensi itu di beberapa sektor itu harus ditingkatkan untuk menunjang program-program yang dijalankan pemerintah, terutama terkait dengan ketahanan pangan. Karena dengan sistem rantai pasok yang baik itu akan pertama
tentunya efisiensi. Kedua terkait dengan peningkatan kualitas dari bahan yang didistribusikan itu menjadi lebih baik. Yang satu yang bertugas UTM TV melaporkan.